Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 25. Berjam-jam Rehan mencoba untuk terlelap namun tidak bisa memejamkan matanya. Rehan bangkit dan mengambil kunci mobilnya lalu pergi dari rumah. Namun ketika baru sampai bawah, Rehan bertemu dengan ibunya yang sedang mengambil air minum. "Mau kemana malam-malam, Rey?" tanya sang mama. "Keluar," jawab Rehan singkat. "Ini udah tengah malam, mau keluar kemana, Rey?" tanya sang mama kembali. "Ada urusan, mah." Rehan berlalu mengabaikan mamanya yang terus memanggil. Rehan melajukan mobilnya dengan kencang. Suasana jalan yang sepi membuat dia leluasa memainkan kemudinya di jalanan. Sampai akhirnya dia sampai di rumah yang Anissa tempati. Rehan masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Anissa. Saat membuka salah satu kamar, dia melihat Anissa yang sudah tidur dengan lelap. Dia pun menutup kembali pintu itu dan masuk ke dalam kamarnya. Matahari pagi mulai terbit. Anissa bangun dari tidurnya dan bergegas membersihkan tubuhnya. Setelah itu, dia turun untuk membuat sarapan. Namun saat menuruni tangga, Anissa mendengar suara dari arah dapur. "Suara apaan itu? Apa ada maling? Tapi masa maling jam segini masih di sini?" gumam Anissa. "Aku harus bawa senjata nih, takutnya maling yang di dapur." Anissa celingukan mencari benda yang mungkin bisa dia pakai untuk memukul. "Ah, pakai sapu itu aja. Awas ya kamu maling, bakal aku bikin babak belur pakai gagang sapu ini," gumam Anissa yakin. Dengan hati-hati dia berjalan mengendap dengan sapu yang tergenggam erat di tangannya. Kan benar ada maling, batin Anissa yang melihat sosok pria sedang membelakanginya. Tanpa aba-aba, Anissa langsung memukul pria tersebut dengan gagang sapu. "Maling, kena kamu maling, dasar maling gak tahu diri. Kalau mau jadi maling mikir dulu, ini perbuatan yang gak baik," ucap Anissa sembari terus memukuli pria itu dengan keras. "Au, hentikan, cukup." Rehan yang tidak siap merasa kesakitan akibat pukulan dari Anissa. "Gak ada ampun buat kamu, dasar maling gak tahu diri." Tanpa memperdulikan ucapan pria itu, Anissa terus memukulinya. "Ini saya Rehan, bukan maling." Rehan berhasil menghentikan pukulan Anissa dengan menangkap sapu yang Anissa pegang. Tuan, kok ada tuan di sini?" tanya Anissa kaget. Dia tidak menyangka jika tuannya sudah ada di rumah itu pagi-pagi sekali. "Ini rumah saya, terserah saya mau di sini atau tidak," ujar Rehan. "Jam berapa tuan datang?" tanya Anissa lagi. "Gak perlu tahu. Yang jelas kamu harus tanggung jawab karena sudah memukul saya," ujar Rehan. "Ya maaf, abisnya tuan gak bilang kalau mau pulang ke rumah ini, jadi gak tahu kalau tadi itu tuan," kata Anissa dengan santainya. "Gak ada kata maaf, kamu harus tanggung jawab karena kamu tubuhku sakit semua," ujar Rehan. "Enak aja, kan yang salah situ, kok aku yang harus tanggung jawab?" cetus Anissa. "Yang mukul saya siapa?" Rehan bertanya sembari duduk di meja makan. "Ya aku sih," jawab Anissa. "Jadi siapa yang bikin tubuhku sakit?" tanyanya lagi. "Ya aku, tapi kan kamu yang salah. Kalau kamu bilang bakal tidur di rumah ini, pasti aku gak ngira kamu maling dan gak bakal mukulin kamu." Anissa menjawab dengan kesal bahkan sampai lupa bahwa dia sedang berbicara dengan bosnya. Namun Rehan hanya mengerutkan dahinya tanpa protes atau mempermasalahkan hal itu. "Makin hari makin berani ya," kata Rehan. "Apa maksudmu?" tanya Anissa bingung. "Bukan apa-apa, mau sarapan gak? Kalau enggak aku makan semua," tanya Rehan. "Ini kamu yang bikin? Yakin kalau ini gak ada racunnya?" tanya Anissa penuh selidik. "Apa untungnya saya bunuh kamu?" ucap Rehan santai. "Ya biasa aja, karena hutangku yang makin banyak jadi kamu milih buat bunuh aku," ucap Anissa. "Ya udah kalau nggak mau makan." Rehan mengambil piring di sebelahnya namun dengan sigap Anissa mengangkatnya terlebih dahulu. "Enak aja, barang yang sudah dikasih nggak boleh diambil lagi," cetus Anissa. "Cekek. Bilang aja mau," ucap Rehan. "Daripada dibuang, situ kan suka buang-buang makanan. Mubazir tahu," ucapnya lagi. Mereka berdua pun memakan nasi goreng tersebut dengan lahap. "Gimana, ada racunnya?" tanya Rehan setelah selesai makan.
Anissa yang merasa bersalah karena telah menuduh Rehan hanya menyengir tanpa menjawab. Cuci piringnya, titah Rehan. Is, itu orang, ujar Anissa ketus. Gak mau, tanya Rehan. Iya, aku cuci, jawabnya dengan nada malas. Rehan berlalu meninggalkan Anissa di dapur, sedangkan Anissa mencuci piring dan merapikan kembali dapur tersebut. Setelahnya, Anissa masuk ke kamar dan bersiap untuk berangkat ke kantor. Terlihat Rehan mengeluarkan mobilnya dari garasi. Rehan yang juga melihat Anissa keluar rumah menghentikan mobilnya di depan Anissa menurunkan kaca mobil. Sampai, ini ongkos buatmu, jangan sampai terlambat, kamu harus sampai sebelum saya sampai di kantor, ujar Rehan sambil menyerahkan beberapa lembar uang pada Anissa. Kamu perlu jalan kaki 5 menit, baru bisa cari angkutan umum, ujar Rehan lagi. Iya, makasih ongkosnya, jawab Anissa. Mereka berangkat ke kantor dengan terpisah. Anissa bernapas lega karena sampai di kantor tepat sebelum Rehan sampai. Dia pun mulai bekerja dengan baik, untung dia belum nyampe. Kalau enggak pasti aku dihukum, gumam Anissa. Beberapa saat kemudian Rehan pun sampai dan langsung menuju kursi kebesarannya. Anissa tak mempedulikan kedatangan Rehan, dia tetap fokus membersihkan ruangan itu. Ada senyum yang mulai mengembang di bibir Rehan tatkala memperhatikan Anissa yang sedang fokus bekerja. Ada rasa yang tak bisa yang masih belum Rehan sadari. Ego dan gengsinya yang besar mengalahkan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Tuan, Anissa melambaikan tangannya di depan Rehan yang sedang melamun. Ngapain kamu? Tanya Rehan kaget. Lah, harusnya saya yang tanya. Tuan ngapain pagi-pagi udah melamun? Tanya Anissa. Saya nggak melamun, ujar Rehan mengelak. Tapi saya panggil nggak jawab-jawab. Kalau nggak ngelamun, apa dong artinya? Ujar Anissa penuh selidik. So tahu kamu, udah bikinin kopi aja sana. Kita Rehan. Dasar aneh, gumam Anissa lirih. Ngomong apa barusan? Tanya Rehan. Enggak, jawab Anissa cuek. Anissa pun pergi ke pantry untuk membuatkan kopi. Saat di depan ruangan Rehan, Anissa bertemu dengan Randy. Apa Tuan ada di dalam? Tanya Randy pada Anissa. Ada Pak, lagi melamun, jawab Anissa. Melamun? Randy mengerutkan keningnya bingung. Bilangin tuh sama bosnya Pak Randy, jangan sering ngelamun, nanti kesurupan loh, cetus Anissa. Emang setan mana yang mau masuk ke dalam tubuh Tuan? Tanya Randy dengan menahan tawa. Iya ya, dia kan lebih serem dari setan. Yang ada setannya pada takut semua sama dia, ujar Anissa. Aku mau bikin kopi buat si setan dulu. Pak Randy, hati-hati kalau masuk takutnya ikut ketularan jadi setan. Ucapan Anissa membuat Randy tak bisa menahan tawanya. Pak Randy kok malah ketawa? Tanya Anissa bingung. Nona lucu. Randy berlalu meninggalkan Anissa dengan menahan tawa. Lah apanya yang lucu? Dasar asisten sama bos sama aja anehnya, gumam Anissa sembari menggelengkan kepalanya. Randy yang masuk dengan menahan tawa membuat Rehan merasa bingung. Kenapa kamu? Tanya Rehan. Tidak Tuan, tidak apa-apa, jawabnya. Yakin? Tanya lagi. Benar Tuan, jawab Randy. Lalu ada apa kemari? Tanya Rehan kembali. Saya mau memberikan informasi. Ternyata kekasih dari sepupunya Nona Anissa namanya Sandi, putra dari Pak Andi, pemilik PTX yang sedang bekerja sama dengan kita, jelasnya. Putra Pak Andi, kamu yakin? Tanya Rehan. Saya yakin Tuan, saya sendiri yang menyelidikinya, jawab Randy. Baiklah, terus awasi dia jangan sampai bertemu dengan Anissa lagi, ujarnya. Baik Tuan, akan saya laksanakan, jawab Randy. Bagaimana perkembangan proyek kita? Tanya Rehan lagi. Setelah kejadian waktu itu sejauh ini sudah kembali stabil Tuan, sudah mencapai 80% pembangunannya. Jelas Randy, bagus. Terus pantau perkembangannya, ujar Rehan. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi dulu Tuan, pamit Randy. Saat Randy ingin membuka pintu, Anissa sudah membukanya dengan membawa segelas kopi. Anissa pun masuk dan memberikan kopi tersebut pada bosnya. Makasih yang sudah setia baca tulisanku. Makasih juga udah mengoreksi tulisanku. Kritik dan saran dari kalian sangat bermanfaat buatku. Sekali lagi, makasih banyak dan selamat membaca. Nah itu ya pesan dari sang penulis.
Oke, kita lanjut bab 26-nya. Rehan menyeruput kopi yang Anissa buat sembari mengecek berkas yang ada di atas meja. "Tuan," panggilan Anissa. Rehan mengalihkan pandangannya pada Anissa. "Bolehkah saya meminjam ponsel Tuan?" tanya Anissa lagi. "Untuk apa?" tanya Rehan. "Kalau boleh, saya ingin menghubungi sahabat saya Tuan." "Itu kalau Tuan izinkan," jelas Anissa. "Perempuan?" tanyanya. "Ya, perempuan Tuan," jawab Anissa. "Ponselmu di mana?" tanya Rehan lagi. Saya tidak punya ponsel," ujarnya. "2 menit, jangan lebih," ujar Rehan. Rehan kemudian mengambil ponselnya dari dalam saku jas dan memberikannya pada Anissa. "Terima kasih Tuan." Anissa menerima ponsel tersebut dan langsung menghubungi sahabatnya. "Halo, siapa ya?" tanya Cindy di seberang telepon. "Cindy, ini aku Anissa," ucap Anissa. Anissa, "Ya ampun, kamu apa kabar? Akhirnya kamu hubungin aku," kata Cindy. "Aku baik, kamu apa kabar?" tanya Anissa. "Aku baik juga, Sa. Kenapa kamu lama sekali nggak hubungi aku? Aku nungguin kamu tahu," ujar Cindy. "Maaf, aku belum beli ponsel. Ini aku pinjam sama bosku," ujar Anissa. "What? Pinjam sama bosmu? Bukannya bosmu itu Rehan yang terkenal kejam itu? Kok bisa pinjam sama dia? Apa nggak jadi masalah?" tanya Cindy beruntun. "Iya, dia baik kok. Ya udah, aku mau kerja lagi ya. Aku cuman pengen ngobrol dikit aja sama kamu. Sama mau kasih tahu sekarang aku udah nggak di rumah Paman Arya lagi," ujar Anissa. "Seriusan kamu? Terus sekarang tinggal di mana?" tanya Cindy. "Waktu tinggal 10 detik lagi," Rehan mengingatkan. "Udah dulu ya, aku cuma dikasih waktu sedikit," ujar Nisa pada sang sahabat. "Ya udah, nanti pulang kerja aku jemput ya. Kita ngobrol dulu sebelum pulang," pinta Cindy. "Oke, jemput di halte aja ya. Bye," ujarnya. "Oke Sa, bye," jawab Cindy. Anissa memarikan sambungan teleponnya dan menyerahkan lagi ponsel tersebut pada Rehan. "Makasih banyak Tuan," ujar Anissa. "Ini tidak gratis," ujar Rehan. "Jadi saya harus bayar berapa Tuan?" tanya Nisa. "Bukan itu yang saya mau," ucap Rehan. "Lalu?" tanya Anissa lagi. "Nanti siang ikut saya," ucapnya. "Kemana?" tanya Anissa. "Nanti juga tahu, kembali kerja saja," ujarnya kembali. "Ih dasar, selalu aja bikin penasaran," gumam Anissa. Anissa kembali mengerjakan pekerjaannya dengan telaten, sedangkan Rehan berkutat dengan berkas dan file yang ada di depannya. Sampai akhirnya jam istirahat pun datang. Rehan beranjak dari duduknya mencari keberadaan Anissa yang sudah tak terlihat sejak beberapa menit lalu. Rehan masuk ke dalam pantry dan melihat Anissa yang sedang mengambil air minum. Beberapa karyawan yang melihat Rehan masuk ke pantry langsung berdiri dan menundukkan kepalanya dengan hormat. "Tumben Tuan Bos datang ke pantry. Ini keajaiban banget ya," ujar salah satu karyawan. "Ya, biasanya juga tinggal manggil OB kalau butuh apa-apa," ujar satunya lagi. Rehan tidak menghiraukan bisikan-bisikan karyawannya. Dia masuk dan memanggil Anissa. "Anissa, ke ruangan saya," ujarnya. "Loh, kok Tuan kesini? Kan bisa manggil lewat telepon," tanya Nisa kaget. Rehan bukannya menjawab malah pergi dari pantry tersebut. "Nis, kok mau-maunya si bos nyamperin kamu kesini? Kamu ada apa-apa sama ya bos? Sama bos?" tanya salah satu karyawan. "Iya, kamu ada main sama bos ya? Ngaku kamu," ucap satunya lagi. "Enggak Mbak, aku juga nggak tahu kenapa dia sampai nyari ke sini," ujar Anissa. "Alah, tinggal ngaku aja, apa susahnya," ujar karyawan lainnya. "Serius Mbak, aku nggak ada hubungan apapun sama Tuan Rehan," Anissa meyakinkan. "Udah, Anissa cepat ke ruangan Tuan Bos, keburu marah nanti," ujar Atika melerai. Anissa pun pergi meninggalkan karyawan yang masih saja berbisik. Sesampainya di ruangan Rehan, Anissa melihat Rehan yang sedang membereskan berkas laporan yang telah dia kerjakan. "Kamu ikut saya keluar," ujar Rehan saat melihat Anissa sudah datang. "Kemana Tuan?" tanya Anissa. "Gak usah banyak tanya," jawab Rehan. Rehan bangkit dan keluar dari ruangan tersebut diikuti oleh Anissa. Di luar kantor sudah ada Randy yang menunggu di samping mobil. Randy membukakan pintu mobil untuk Rehan dan Anissa. Mereka pun meninggalkan kantor. "Sebenarnya kita mau kemana Tuan?" tanya Anissa. "Nanti juga tahu sendiri," ujar Rehan.
ditanya baik-baik, ucap Anissa lirih. Rehan melirik ke arah Anissa yang sedang menatap keluar jendela. Senyumnya sedikit mengembang membuat Randy yang melihatnya lewat kaca mobil ikut tersenyum pula. Mobil mereka berhenti di lobi sebuah mall besar. Rehan meminta Anissa turun dan mengikutinya. "Apa Tuan ada meeting sama klien di sini?" tanya Anissa bingung. "Tidak," jawabnya singkat. "Terus mau ngapain?" tanya Anissa. "Belanja," jawabnya lagi. "Belanja? Saya baru tahu kalau pria yang diinginnya kayak kutub suka belanja juga," cetus Anissa. "Emangnya kamu pikir pria gak boleh belanja?" tanya Rehan. "Ya boleh, tapi heran aja," ujar Anissa. Mereka sampai di sebuah toko pakaian khusus wanita. "Pilihlah sesukamu," titah Rehan. "Maksud Tuan?" tanya Anissa bingung. "Pilih baju untuk kamu," ucap Rehan. "Untukku? Maksud Tuan? Bukannya Tuan yang mau belanja?" tanya Anissa. "Gak usah banyak tanya, pilih saja," ujar Rehan. "Ini terlalu mahal Tuan, biar saya beli sendiri saja di pasar," ucap Anissa ketika melihat harga yang tertera di baju-baju itu. "Saya bilang pilih," titah Rehan kembali. "Tapi Tuan," ucapnya. "Saya pilih." "Ya, pilih," ucap Rehan lagi. "Iya, iya Tuan," jawab Anissa singkat. Anissa memilih salah satu pakaian yang menurutnya paling murah di sana, lalu membawanya ke hadapan Rehan. "Udah Tuan," ujar Anissa. "Hanya itu?" tanya Rehan. "Ya Tuan, ini sudah cukup," ujar Anissa. "Bungkus semua yang sudah dipegang," titahnya pada seorang pelayan. "Kok dibungkus semua? Apa Tuan juga mau beli buat kekasih Tuan?" tanya Anissa. Rehan tidak menjawab pertanyaan Anissa. Dia keluar dari toko itu setelah membayarnya. Kemudian Rehan membawa Anissa ke dalam toko sepatu. "Pilih yang pas untuk kamu, minimal 3 pasang," ujar Rehan. "Tidak usah Tuan, sepatu saya masih layak pakai," tolak Anissa. "Saya tidak suka dibantah," ujar Rehan lagi. Akhirnya Anissa memilih 3 buah sepatu yang menurutnya cocok dan lebih murah dari sepatu yang lain. Setelahnya, Rehan juga membawa Anissa ke sebuah toko tas dan memintanya untuk memilih beberapa tas lagi. Anissa pun menurut dan memilih 2 tas dengan warna yang berbeda. Selain itu, Rehan pun membawa Anissa ke beberapa toko untuk membeli keperluan Anissa. "Tuan, ini terlalu banyak," ucap Anissa yang melihat begitu banyak paper bag yang dibawa oleh Randy. "Hanya segitu nggak akan membuatku bangkrut," ujar Rehan. "Tapi ini namanya pemborosan Tuan," ucap Anissa. "Ini uang saya, suka-suka saya, mau buat apa? Jika kamu gak mau memakai barang-barang dariku, biar Randy suruh buang semuanya," tegas Rehan. "Maaf Tuan, jangan dibuang," jawab Anissa. "Makanya diam, jangan banyak tanya," tegasnya lagi. Anissa mengikuti Rehan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Sesampai akhirnya mereka keluar menuju lobi tempat mobilnya diparkirkan. Sepanjang perjalanan Anissa hanya melihat keluar jendela, memandang jalanan ibu kota yang ramai penuh kemacetan. Lagi-lagi Rehan melirik ke arah Anissa. Entah apa yang dia pikirkan, namun senyumnya selalu mengembang setiap melihat wajah cantik gadis itu. Rasa damai dan nyaman saat gadis itu berada di dekatnya. Masih tidak Rehan sadari, Nona Anissa memang gadis yang cocok untuk Tuan Rehan. "Aku yakin dia bisa mengembalikan Rehan yang dulu," batin Randy sembari melirik ke arah bosnya lewat kaca mobil. Not, hai semuanya, makasih yang udah setia baca tulisanku, makasih juga buat yang sudah koreksi dan kasih saran, kritik, koreksi, dan saran dari teman-teman yang bermanfaat buatku. Sekali lagi terima kasih banyak ya, dan selamat membaca. Nah gitu ya, di bab 25-nya makasih banyak loh yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.